Sebagai anggota partai, tahu dong. Maka saya tidak ikut-ikut. Tapi ketika kemudian rasanya tidak ada progres, maka nambah-nambahnya sebagai boundingnya partai, kader partai, kemudian semua bersuara. Kami sepakat, kami punya pemikiran yang sama, dan kami harus berstatement bersama. Tidak ada progres apa-apa, jadi jagoan utamanya yang disuruh maju Ganjar Pranowo? Saya tidak mengerti, tapi saya menjadi bagian dari PDI Perjuangan, jadi kita harus bicara. Ini bagian dari Anda membuktikan loyalitas ke partai, Mas Ganjar? Setidaknya ya, tidak hanya loyalitas pada partai, ya, tapi juga sikap kita yang sangat jelas secara konstitusional. Menenangkan dan clear atas semua polemik dan tafsir soal penolakan Ganjar. Setidaknya kalimat tersebutlah yang muncul pertama setelah menonton wawancara Ganjar dan Najwa Shihab di kanal YouTube Najwa Shihab 4 April 2023. Beragam spekulasi penolakan Ganjar atas gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah berangsur normal dan adem. Dialog ini dibuka dengan permintaan maaf Ganjar dan penjelasan bahwa Ganjar sendiri tidak memiliki otoritas kuat untuk menggagalkan. Justru upaya negosiasi sudah diupayakan lama oleh pemerintah pusat, mengkompromikan keikutsertaan timnas Israel dengan beberapa syarat. Keikutsertaan Israel ini diketahui pada bulan Juli 2022. Sejak itu negosiasi terus dilakukan sampai pada akhirnya FIFA mengambil keputusan. Seandainya Indonesia tetap menjadi tuan rumah, hal yang dinegosiasikan seperti tidak perlu ada bendera Israel dan tidak menyanyikan lagu kebangsaan yang belum tentu juga dapat diterima, atau barangkali ada negosiasi yang lain yang itu tidak diketahui publik. Hal ini dilakukan atas dasar perintah konstitusi mengenai komitmen Indonesia terhadap negara Palestina, dan ini masih sejalan dengan suara PDIP dan Ganjar. Dari sini akhirnya saya melihat bahwa antara Ganjar, PDIP, dan Jokowi sebenarnya tidak ada persoalan. Mereka hanya merespon sesuai porsinya masing-masing, tapi tetap dalam satu ikatan ideologi PDIP. Dijelaskan juga bahwa upaya PDIP dengan pemerintah sudah dinegosiasikan sejak lama. Artinya kan ada komunikasi dan baik-baik saja. PDIP punya ruang komunikasi yang luas dengan pemerintah. Tentu PDIP tidak akan demo berjilid-jilid. Sejarah mencatat bahwa Indonesia memang sudah biasa menolak keterlibatan Israel di ajang sepak bola. Kualifikasi Piala Dunia 1958 Indonesia menolak. Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games keempat tahun 1962 tidak mengundang Israel. Ternyata Indonesia mengulang kembali di Piala Dunia U20 FIFA dengan menolak keterlibatan Israel. Akibatnya Indonesia gagal menjadi tuan rumah dan kemungkinan Indonesia tidak bisa main. Bahwa ada beberapa event Indonesia bersama Israel, Ganjar sendiri mengakui kecolongan dengan itu. Menurut saya, sikap Ganjar kokoh berkarakter dan sejalan dengan apa yang dilakukan PDIP, bahkan ditegaskan bahwa apa yang dilakukan bagian dari loyalitas terhadap partai dan konstitusi, dan sama sekali tidak terkait dengan tiket Capres 2024. Dari sini saya menjadi ragu bahwa Ganjar akan mau dicapreskan selain oleh PDIP, oleh koalisi KIB misalnya, apalagi oleh koalisi Perubahan Nasdem. Dapat dipastikan Ganjar akan menolak. Pokoknya tegak lurus bersama PDIP, kira-kira begitu. Namun ada progres menarik dan sangat positif dari apa yang disampaikan Ganjar soal konstitusi, bahwa perlu ada rembuk bersama dengan banyak tokoh bila dirasa konstitusi yang dijalankan sudah tidak relevan lagi. Ini poin menarik dan menunjukkan sikap dan sifatnya terbuka sekali. Karena bisa saja pada saat Soekarno menolak, situasi di Palestina
dan Israel berbeda dengan situasi hari ini. Maka, bila situasinya berbeda, tidak salah juga untuk dilakukan peninjauan kembali sikap Indonesia terhadap Palestina dan Israel. Dengan pikiran ini, ada ruang terbuka bagi olahraga Indonesia untuk bertemu atlet dari negara mana saja tanpa diskriminasi. Semoga terwujud dan bangkit untuk Indonesia Raya. Itu saja, sekian, terima kasih.